Shalom, selamat pagi kakak-kakak dan teman-teman PT Getsemaani. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bersukacita. Bersyukur hari ini kita dapat bangun dari tidur semalam tanpa kekurangan suatu apapun dan masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan IHMPT hari ini. Baik, mari kita mulai IHMPT hari ini. Teman-teman dipersilahkan berdiri untuk menyanyikan Mars PT. Ya Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih pagi ini Tuhan izinkan kami untuk berkumpul bersama untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Ya Tuhan, meskipun ibadah kami masih dalam bentuk online, tidak bertatap muka, tapi kiranya Tuhan sendiri yang turut campur tangan, Tuhan yang memberkati agar ibadah yang kami ikuti ini boleh menjadi berkat bagi setiap pribadi yang terlibat di dalamnya. Tuhan berkati semua pihak, kakak-kakak maupun adik-adik lain yang sedang terlibat dalam persiapan ibadah hari ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sendiri yang tahu segenap hal yang telah kami lakukan hari lepas hari. Kami berdoa juga untuk teman-teman PT yang akan mengikuti ibadah ini. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami semuanya agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik seturut dan kehendak-Mu. Dan biarlah ibadah online kami ini tidak mengurangi makna dari ibadah hari Minggu itu tersendiri. Makasih Tuhan, sertai dan berkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Untuk lagu pembukaan, marilah kita buka dari Kidung Jemaat 2, Suci, 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 bait yang pertama dan yang ketiga. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji bagi yang kudus. Suci, 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 murah dan berkasih, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak dapat wajah-Mu. Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa,
Tetap berdiri, mari kita bermazmur dari Mazmur 119 ayat 129 sampai 136 yang akan dibacakan oleh Kak Vira. Shalom teman-teman, pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 129 sampai 136. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Dipersilakan duduk. Sebelum mendengarkan firman, mari kita menyanyikan Gita Bakti 215, Ku ingin selalu dekat padamu, bait yang pertama dan yang kedua. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh, juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di surga bakal. Oh, juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Di pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Teman-teman dipersilahkan berdiri. Mari kita membaca firman Tuhan dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 3 yang akan dibacakan oleh Kak Astrid. Sebelum mendengarkan firman, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas hikmat yang Tuhan Yesus boleh berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan untuk kami boleh mengerti, memahami, dan juga hendaknya boleh kami lakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami siap belajar
belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya perlengkapi juga hamba-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang boleh disampaikan juga boleh menjadi berkat di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur dan berharap pada Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Ulangan 9 ayat 1-3. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal, dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi kakak-kakak dan adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, kita akan belajar dengan tema mengasihi Tuhan dan membangun bangsa. Kita sudah membaca dari Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan 3. Kitab Ulangan adalah kitab yang menceritakan tentang pidato atau khotbah pengajaran Musa setelah Israel menyeberangi sungai Yordan, di mana masa menjelang Yosua menggantikan Musa. Di sini, di kitab ini menceritakan Musa mengingatkan bangsa Israel tentang dua hal. Pimpinan Allah pada bangsa Israel sejak dari Horeb ke sungai Yordan, yang mana wilayah orang Amori dan Moab yang semula tidak bermaksud untuk dikuasai, namun karena penyertaan Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Poin yang kedua adalah Israel menyembah berhala. Tuhan mengampuni dan menuntun ke tanah perjanjian. Di Ulangan 9 diceritakan tentang pidato atau khotbah untuk mempersiapkan Israel memasuki tanah Kanaan, yang di dalamnya terdapat orang-orang enak. Orang-orang enak ini adalah orang yang tinggi besar seperti raksasa. Dan dalam pidato ini dikatakan bahwa persiapan mereka akan menduduki dan memasuki tanah Kanaan pasti akan dibuat Tuhan berhasil. Sehingga perikop ini kembali diingatkan bahwa semua yang dilakukan Tuhan, hal itu karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Ketika Tuhan telah menyertai bangsa Israel diharapkan memiliki hidup dalam kerendahan hati. Kerendahan hati di sini adalah hidup yang diingatkan bahwa hanya karena kuat kuasa Allah, pimpinan Allah nyata di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan juga bangsa Israel juga mampu dengan sungguh-sungguh mengasihi Allah, sehingga dapat menjauhkan diri dari penyembahan berhala dan tidak meninggalkan Allah. Di sini bangsa Israel bukan karena bangsa Israel adalah bangsa yang baik, berprestasi, kuat, gagah, menang dalam sepanjang perjalanan
yang dilakukan bangsa Israel, bukan. Di sini bangsa Israel diberkati oleh Tuhan karena Allah menempati janjinya kepada Abraham, leluhur Israel. Hanya karena Allah yang sedang memenuhi rencana dan ketetapan kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel adalah bangsa yang terpilih untuk menduduki tanah Kanaan. Begitu juga dengan kita yang tinggal di Indonesia. Ketika kita tinggal di Indonesia, Tuhan memilih kita menjadi warga negara Indonesia, miliknya yang dikasihinya, dan penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Kembali kepada tema mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan sendiri adalah respon iman kita kepada Tuhan. Ketika mengasihi Tuhan adalah bentuk dari respon iman kita kepada Tuhan, hal tersebut kita responi dengan cara selalu rendah hati kepada Tuhan, sadar bahwa manusia membutuhkan Tuhan tiap waktu. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa dan akan binasa. Mengasihi Tuhan diwujud nyatakan juga dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengasihi sesama yang tinggal bersama-sama dengan kita. Memasuki bulan Agustus, tanggal 17 Agustus merupakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada bulan ini, pasti banyak perlombaan yang dilakukan, yang diselenggarakan baik di tiap RT, RW, kelurahan, atau kecamatan. Kemerdekaan bangsa ini harus kita sadari bahwa anugerah Tuhan kepada bangsa kita Indonesia. Hendaknya sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan, kita harus menjadi contoh dan teladan dalam menghargai kemerdekaan ini. 17 Agustus 1945 adalah hari bersejarah buat bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Maka dari itu, sebagai orang yang beriman, kita dapat menjadi contoh dan teladan yang menghargai kemerdekaan sampai sekarang dan bersama-sama berjuang melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Supaya kemuliaan nama Tuhan selalu ditinggikan di dunia ini, terkhusus di tempat kita tinggal sekarang, Indonesia. Semoga Tuhan selalu memampukan kita agar kita dapat menjadi teladan yang menghargai kemerdekaan dan bersama dengan orang-orang yang di sekeliling kita berjuang melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bersyukur untuk firman yang boleh kita dengar hari ini. Teman-teman, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 256, Kita Satu di Dalam Tuhan, bait yang pertama dan yang ketiga. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya.
kasih-Nya. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat. Mari berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah sebagai penyelamat dunia, Engkaulah tempat dan tumpuan kami, pelindung kami, dan penjaga bangsa kami. Bangsa yang besar dan dibangun di atas dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa yang telah Engkau karuniakan negeri yang berlimpah, beragam suku, bangsa, bahasa, kebudayaan, dan agama. Ya Tuhan kami, bermohon kepadamu, berilah pemimpin bangsa kami, terutama kepada Bapak Presiden Jokowi, para menteri, pimpinan dan lembaga tinggi negara, aparat keamanan, dan segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang secara bersama-sama bersungguh-sungguh berupaya dalam doa, tenaga, dan untuk semua memulihkan bangsa kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, hindari dari mara bahaya dan penderitaan virus corona. Hindarkan kami dari mara bahaya peperangan, bencana alam, dan lain-lainnya Tuhan. Bapa yang di surga, ampunilah segala kesalahan kami. Kami umat yang lebih suka, lalai, dan sering melakukan kejahatan demi hasrat, hidup dalam ketamakan dan kerasukan demi nikmat dunia di zaman ini, yang telah membawa kami jauh dari Engkau Tuhan. Ampunilah dosa kami dan bangsa kami, sebab hanya kepadamu-lah kami selamat. Kami percaya Tuhan bahwa kami bangsa Indonesia tidak akan runtuh dengan situasi sulit yang kami alami pada saat ini. Kami telah berkali-kali dalam goresan sejarah bangsa kami mengalami berbagai situasi sulit dan sangat sulit yang tidak dapat teratasi dengan kemampuan manusia. Tetapi atas kemurahan-Mu, bangsa kami Indonesia tetap berdiri kokoh, semua karena karunia kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, hari ini kami menyadari melalui kesulitan ini, kami percaya Indonesia akan berdiri menjadi satu bangsa yang akan lebih kuat, tegar, dan siap mewujudkan bangsa yang maju. Hari-hari ini kami menyadari kesetiaan-Mu dan kami Engkau uji agar dalam mulut kami tetap melantunkan pujian dan syukur, tetap melantunkan puji kabar baik yang adalah kuasa Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Engkaulah Allah kami, bersama kami yang selalu tidak meninggalkan kami, tetap bersama dengan semua warga negara bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan berucap syukur kepadamu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu dalam hidup kami. Kami ingin berdoa untuk gereja dan program PT Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kegiatan agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu untuk kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk sekolah dan teman-teman kami. Tuhan, berkatilah sekolah kami meskipun yang dilakukan secara online atau daring ini ya Tuhan. Kiranya pelajaran online yang kita laksanakan ini bisa sesuai dengan kehendak-Mu saja dan berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan. Semoga teman kami tetap sehat selalu dan kami bisa bertemu secara langsung ya Tuhan seperti biasanya. Kami juga tidak lupa mendoakan guru-guru kami ya Tuhan. Semoga guru kami bisa sehat selalu agar bisa memberi ilmu pada kami muridnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Allah Bapa yang penuh kasih sayang, kami ingin bersyukur kepadamu atas kedua orang tua kami yang telah Engkau berikan. Mereka telah menyayangi kami, mereka juga mendidik, mendampingi, dan membesarkan kami hingga saat ini. Dan karena itu, kami mohon, berkatilah mereka, berilah mereka kesabaran, berilah mereka kesehatan, agar mereka tetap mampu menjalankan tugas mereka masing-masing dengan baik, dan berilah mereka rezeki secukupnya. Dan tolong, hindarkanlah orang tua kami dari segala mara bahaya yang dapat mengancam mereka. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih oleh karena Tuhan telah menaburkan firman Tuhan
melalui Kak Fania. Kiranya Tuhan memberkati Kak Fania di dalam kehidupannya, di dalam masa depan dan menyongsong cita-citanya, juga di dalam penantian untuk masa COVID-19 ini. Kiranya ke depan Kak Fania dapat kembali beraktivitas sesuai dengan apa yang akan dilaksanakan, sesuai dengan petunjuk dari Universitas Brawijaya. Bapa di surga, kami berterima kasih juga untuk penyertaan Tuhan senantiasa kepada kami setiap hari, sehingga firman-Mu yang baru saja kami dengar dapat menjadi tuntunan bagi kami, khususnya ketika kami harus beradaptasi dengan new normal yang baru. Kami berdoa untuk adaptasi adik-adik kami di dalam lingkungan sekolah setelah liburan panjang mereka. Tuhan berikan kekuatan dan energi yang baru, semangat yang baru, agar dengan penuh sukacita dapat belajar tentang segala sesuatu, baik yang ada di sekolah maupun juga di dalam kehidupan ini. Kami juga ingin menyerahkan seluruh harapan dan cita-cita kami sekalian, agar supaya Tuhan memberkati kami di dalam menghadapi setiap pergumulan, baik di dalam pekerjaan, di sekolah, di dalam keluarga, bahkan juga di dalam pergesekan-pergesekan dengan masyarakat di lingkungan dimanapun kami berada. Jadikan kami kuat sebagai generasi-generasi yang baru untuk dapat menciptakan negara kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dapat menjadi saluran berkat bagi seluruh masyarakat dan orang-orang yang kami jumpai melalui tutur kata kami, perilaku, dan segala sesuatu yang kami kerjakan. Bapa di surga, secara khusus juga kami berdoa untuk Teruna Getsemani Malang dengan program yang ada. Tuhan memberkati keterbatasan kami. Tuhan memberkati setiap kakak layan yang dengan penuh sukacita melayani di dalam keterbatasan kondisi COVID-19 ini. Kami mendoakan juga untuk gereja kami yang juga berjuang untuk tetap setia pada protokol yang sudah digariskan pemerintah. Tuhan berkati juga setiap pelayan yang di dalam keterbatasan mereka tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Kami mendoakan program-program yang sudah terprogramkan untuk 1 tahun pelayanan ke depan. Tuhan memberkati dan Tuhan juga memberikan kemudahan atas segala kesulitan yang kami hadapi. Kami mendoakan untuk jemaat Tuhan yang bergumul di dalam keterbatasan mereka berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan masa depan, anak-anak muda, pekerjaan, dan hal-hal yang mereka hadapi saat ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di minggu ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, supaya kami dapat melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, lebih baik dari minggu-minggu yang telah kami lalui. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
darahku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan hidup aku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam suka serta duka, Tuhan yang dipandangnya. Marilah terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. IHMPT hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di IHMPT minggu depan. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.